Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita masuk pada adab yang ke-14 dan merupakan adab terakhir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala berhubungan dengan adab seorang muallim. Beliau mengatakan Ar-rabi' asyar an yatawadda'a ma'at talib. Untuk dia tawadhu bersama dengan para penuntut ilmu, ya, bersikap tawadhu kepada muridnya. Wa kulli mustarsyidin sa'ilin, dan tawadhu terhadap setiap orang yang meminta bimbingan, yang bertanya. Idza qama bima yajibu alaihi min huquqillah ta'ala wa huquqihi. Apabila dia telah menegakkan apa-apa yang wajib atasnya berupa hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-hak gurunya. Wa yakhfid lahu janahahu, dan hendaknya dia merendahkan sayapnya, dalam artian tidak congkak. Wa yulina lahu janibah, dan melembutkan sikapnya terhadap penuntut ilmu. Jadi inti dari adab yang ke-14, ikhwanifillah, hendaknya seorang muallim itu memiliki sifat tawadhu, dan tidak congkak serta tidak menyombongkan dirinya kepada para penuntut ilmu. Qala Allah Ta'ala li nabiyyihi wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya untuk apa? Wakhfid janahak, itu rendahkanlah sayapmu, dalam artian bersikap tawadhu'lah kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Ini Nabi SAW, orang yang paling berilmu dan manusia yang paling utama secara mutlak, diperintahkan untuk bersikap tawadhu, yaitu bersikap rendah hati. Tapi rendah hati bukan karena manusia, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadhu. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Iyad bin Himar dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku untuk bersikap tawadhu. Ya, untuk kalian semua bersikap tawadhu. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya agar kita tawadhu. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang pun tawadhu, rendah hati lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari pujian, juga bukan untuk mencari harta benda duniawi. Karena banyak orang berusaha untuk merendahkan dirinya, tapi bukan karena Allah. Tapi yang akan menaikkan derajat seorang hamba tatkala dia bersikap tawadhu lillah. Maka tidaklah melakukan seperti ini illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan rendahkan siapa saja yang menyombongkan diri. Telah kita lewati di depan peringatan dari sikap sombong.
yang tidaklah membuahkan untuk pemiliknya kecuali apa? Kecuali kecelakaan, terjauhkan dari hidayah, dan terjauhkan dari rahmat, dan terancam dengan azab. Qala wa hadza li mutlaqin nas. Fa kaifa biman lahu haqqus suhbah? Dan ini adalah perintah untuk apa? Manusia secara mutlak, yaitu keumuman manusia, untuk kita bersikap tawadhu dan tidak menyombongkan diri padanya. Tayyib. Fa kaifa biman lahu haqqus suhbah? Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki hak suhbah dengan dia, yaitu hak persahabatan yang senantiasa bersama dengannya. Naam, wa hurmatut taraddud, dan kemuliaan di mana dia terus-menerus berbolak-balik untuk mendatangi majelisnya. Wa sidqut tawaddud, dan kejujuran dalam saling sayang menyayangi. Wa syarafut talab, ditambah lagi dengan apa? Keutamaan dalam mencari ilmu. Tentunya mereka lebih pantas dan pantas untuk apa? Disikapi dengan sikap tawadhu. Wa fil hadithi linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Dan dalam hadis, ya, bersikap lemah lembutlah kalian kepada orang-orang yang mengajari, dan kepada orang-orang yang kalian belajar darinya. Nah, tu'allimuna ay tu'allimunahu. Tayyib, dihilangkan aidnya. Yaitu bersikap lemah lembutlah kepada orang yang kalian ajari, dan kepada orang yang kalian belajar darinya. Coba hadis ini akhwanifillah yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih dari hadis Abi Hurairah, pada sanadnya Abbad Ibn Katsir Al-Thaqafi, seorang yang matruk, sehingga derajatnya dhaif. Qala wa 'anil Fudail, yaitu Fudail bin Iyad, seorang imam yang dalam kisahnya akhwanifillah di awal-awal kehidupan beliau di masa mudanya, dia dikenal sebagai seorang apa? Seorang perampok. Taib, awalnya seorang perampok akhwanifillah. Tidak mondok dari kecil, tidak belajar dari kecil. Tapi tatkala dia betul-betul jujur dalam tobatnya, kemudian ingin menghilangkan kejahilan darinya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Sebagian kita ikhwanillah yang sudah mengenal dakwah ini sejak awal, sejak masa muda. Tapi banyak yang lalai dari ilmu. Ini kisah Fudail bin Iyad butuh untuk menjadi lecutan bagi kita. Beliau di masa-masa mudanya bukan masa-masa yang penuh dengan ketaatan, enggak. Bahkan menjadi perampok yang paling ditakuti saat itu. Tapi tatkala Allah buka hatinya dengan hidayah, kemudian beliau manfaatkan waktu yang tersisa, sehingga kalimat-kalimat beliau menjadi kalimat-kalimat yang penuh hikmah, menjadi alim. Kenapa? Karena jujur dalam taubat, jujur dalam usaha memperbaiki diri. Qala man tawadda'a lillah warathahu Allahul hikmah. Siapa saja yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala akan wariskan baginya hikmah. Athar ini hasan, dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Akhlaqul Ulama. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, sehingga dia mampu untuk menempatkan perkara pada tempatnya. Qala wa yanbaghi an yukhatiba kullan minhum la siyama al-fadila al-mutamayyiza bi kunyatihi wa nahwiha min ahabbil asma'i ilayhi.
Dan seyogianya dia untuk apa? Bertutur kata dengan masing-masing mereka yang paling mulia. Terlebih lagi yang mulia dan yang apa? Yang terbedakan dari mereka dengan keutamaan ilmu, tayyib, kemudian kebaikan akhlak, untuk apa? Dipanggil dengan kunyah dan yang semisalnya dari nama-nama yang paling disukai oleh orang tersebut. Jangan memanggilnya dengan nama-nama yang tidak disukainya. Wa ma fihi ta'dhimun lahu wa tawqir, dan apa saja yang ada padanya pengagungan dan penghormatan. Karena seorang talib yang mutamayyiz, talib yang tayyib, memiliki semangat, ini pantas untuk apa? Dimuliakan. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukanni ashabahu ikraman lahum. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkunyai, memberikan kunyah atau manggil dengan kunyah para sahabatnya sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka. Cuman hadis ini dhaif dari Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Pada sanadnya Ahmad ibn Abdullah Al-Ataki, dikatakan oleh Daruqutni matruk. Taib. Juga padanya Al-Hakim ibn Maisarah, yang kemungkinan adalah Abdul Hakim ibn Maisarah, yang kemungkinan adalah Abdul Hakam. Bukan Abdul Hakim, tapi kemungkinan Abdul Hakam, dan ini yang ada di tabaqah tersebut, dan dia seorang yang dhaif. Kemudian ada juga Syarik Al-Qadhi padanya, dia juga seorang yang dhaif. Jadi pada hadits ini terkumpul beberapa kedhaifan. Tapi jelas ya bahwasanya seseorang ketika memanggil saudaranya, hendaknya memanggil dengan panggilan-panggilan yang bagus. Apalagi mereka memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Juga ahsan ya khanifillah dalam masalah ini, ketika kita memanggil memanggil dengan kunyah, panggil dengan sempurna. Jangan bu juga, ini juga harus kita belajar untuk meninggalkannya. Karena akan lucu. Kita hidup di Indonesia manggilnya laki-laki bu. Tayyib. Ini tidak betul ini. Tayyib. Terlalu singkat, menyingkatnya tidak bagus. Kita harus berlatih. Terkadang juga lisan ini lisan Jawa, entah juga yang lain. Kayaknya juga yang di luar Jawa juga inginnya satu patah kata saja. Panggil sempurna. Tayyib. Atau panggil dengan nama, tapi jangan dengan bu ini lucu. Tayyib. Sudah pakai jubah dikatakan dasar, manggilnya masih bu lagi. Tayyib. Hasan panggil sempurnain kepadanya penghidupan sunnah, tapi kalau sekedar bu ini tidak ada sunnahnya. Qala wa kadzalika yanbaghi an yatarahhaba bit-talabati idza laqiyahum wa 'inda iqbalihim wa yukrimuhum idza jalasu ilaihi. Dan demikian pula seyogianya untuk yatarahhab bit-talabah, untuk menyambut para penuntut ilmu apabila dia bertemu dengannya. Wa 'inda iqbalihim alaihi, dan tatkala dia datang menemui mereka. Wa yukrimuhum idza jalasu ilaihi, dan memuliakan mereka apabila mereka duduk bersamanya.
wa yu'annisohum bisu'alihi al-ahwalihim, dan berusaha untuk apa? Menumbuhkan kedekatan dengan bertanya tentang keadaan mereka, bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan keluarga yang ditinggal. Tayyib. Wa ahwali man yata'allaqu bihim ba'da raddi salamihim, dan juga bertanya tentang keadaan orang-orang yang berhubungan dengan mereka dari keluarga atau anak setelah menjawab salam mereka. Wal yu'amilahum bi talaqatil wajh, dan hendaknya bermuamalah kepada mereka dengan wajah yang berseri-seri. Wa dhuhuril bashar wa husnil mawaddah wa ilamil mahabbah wa idmaris syafaqah, dan menunjukkan apa? Menunjukkan raut muka yang berseri-seri, kemudian bagusnya dalam mencintai dan menunjukkan rasa cinta, serta menyembunyikan apa? Kasih sayang, dalam artian apa? Luar dalam sama. Jangan sampai di luar menunjukkan senyum, tapi di dalam hatinya sebenarnya benci. Ini bukan sifat seorang mukmin. Nah, bukan sifat seorang mukmin. Ini sifat orang-orang munafikin. Tapi hendaknya kita akhwanillah yang telah Allah Subhanahu wa taala ikat. Nah, dengan ikatan Islam, kemudian ikatan sunnah, kemudian lebih dari itu lagi apa? Ikatan dalam talabil ilm. Jangan sampai ada sifat-sifat seperti ini. Tapi hendaknya terbangun semuanya di atas apa? Di atas ukhuwah, di atas saling cinta mencintai. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan bermanfaat. Itulah yang akan bermanfaat. Nah, dan sungguh syaitan di antara hal yang sangat keras diusahakannya adalah untuk menimbulkan saling membenci pada diri ahli sunnah satu sama lain. Maka kita dapati fitnah di kalangan mereka cepat. Dalam artian fitnah dari sini. Nah, apabila seorang tidak sadar dan tidak berhati-hati dari apa? Celah-celah yang dimasuki oleh syaitan ini. Nah, dengan khabar muncul perkataan keras terhadap saudaranya dan seterusnya, suudzon terhadap saudaranya, menukilkan kalam, namimah dan seterusnya. Maka hati-hati. Nah, ingat itu adalah apa? Usaha syaitan yang memang sangat gencar diusahakan. Nah, ketika mereka sulit untuk menjatuhkan ke dalam kesyirikan, untuk menjatuhkan dalam bid'ah, ya berusaha untuk menimbulkan apa? Menimbulkan permusuhan, saling dengki. Nah, dan apa? Dan keretakan hubungan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Nah, maka banyak-banyak minta perlindungan dari apa? Dari sifat-sifat yang tercela tadi. Juga banyak meminta perlindungan dari apa? Dari godaan syaitan, dari tipu dayanya. Qala li anna dzalika ashrahu li sadrihi wa atlaqu li wajhihi wa absatu li su'ali. Wa yazidu fi dzalika liman yurja falahu. Dikarenakan tatkala dia mensikapi dengan sikap yang bagus tadi, wajah berseri-seri menunjukkan taib kecintaan, ini akan apa? Lebih melapangkan dadanya dan membinarkan wajahnya, dan lebih apa? Lebih terbuka untuk bertanya. Lebih terbuka untuk bertanya tentang masalah dia, tentang hal-hal yang tidak diketahui. Karena apa? Miftahul ilmi soal. Kunci ilmu ikhwanillah adalah bertanya. Di antara kunci seorang dapat ilmu, ya tanya. Karena tidak akan mungkin seorang semuanya paham, semuanya paham. Ya mesti ada yang tidak dia pahami. Bahkan di antara hal yang butuh seorang talib ikhwanillah melatih adalah untuk apa? Untuk dia mengeluarkan apa yang rancu pada benaknya dan dia tanyakan. Menunjukkan dia berpikir. Tapi kalau sudah tenang, nggak pernah ada pertanyaan, ini menunjukkan tidak mikir.
nggak ada istiskal, yaitu apalagi dalam pelajaran-pelajaran yang sifatnya pelajaran yang qawaid atau pelajaran-pelajaran yang pokok. Tapi kalau seorang yuharriku dhihnah, dia menggerakkan pikirannya, menggerakkan pikirannya, akan muncul apa? Iskal, muncul sesuatu yang ragu atau dia dapati dulu demikian dan seterusnya. Jangan pasif, tapi hendaknya aktif, ikhwanillah. Qala wa yazidu fi dzalika liman yurja falahu, dan dia menambah pada perkara-perkara tersebut untuk orang yang diharapkan apa? Kesuksesannya. Yang memang dilihat semangat, dilihat cerdas, dilihat akhlak bagus. Wa yadhharu salahu, dan nampak kesalehannya. Qala bil jumlati fahum wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan secara umum mereka itu adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaganya, yaitu para penuntut ilmu. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala innan nas lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Sungguhnya manusia itu mengikuti kalian, dan sungguhnya para laki akan mendatangi kalian dari penjuru bumi untuk apa? Mempelajari agama. Maka apabila mereka datang kepada kalian, fastausu bihim khair, berilah wasiah kepada mereka dengan kebaikan. Hadits ini alhamdulillah, walaupun dari sisi makna hak jelas, yaitu kita diperintahkan untuk memuliakan para penuntut ilmu. Tapi dari sisi sanad, sanad yang dhaifun jiddan. Karena ada seorang perawi yang bernama Abu Harun Al-Abdi. Taib, dia seorang Syi'i matruk. Taib, sehingga hadisnya dhaifun jiddan. Maka Al-Buwaiti yudnil qura', dan adalah dulu Al-Buwaiti seorang murid terkemuka Imam Syafi'i, dan bahkan beliau yang menggantikan Syafi'i dalam apa? Dalam mengelola ikhwanillah majelis Syafi'i. Yang diserai kursi Imam Syafi'i adalah Al-Buwaiti. Yang pada kisah Buwaiti ini juga terdapat ibrah besar ikhwanillah. Bagaimana Hasan, walaupun seorang berilmu tidak akan selamat darinya kalau tidak berhati-hati. Dalam kisah Buwaiti di sana teman-teman yang lain Hasan terhadap beliau, kenapa Buwaiti yang dipilih untuk mengganti Syafi'i pada kursinya, sehingga membuat makar sampai Buwaiti akhirnya apa? Masuk ke dalam penjara. Nama beliau Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Misri, sahibu Syafi'i, meninggal tahun 231. Imam Buwaiti ini dulu apa? Mendekati para qurra. Taib. Dalam sebagian naskah Al-Ghuraba, yaitu orang-orang yang asing yang menuntut ilmu jauh dari tempat tinggalnya. Taib. Wa yuqarribuhum idza talabul ilm. Wa yu'arrifuhum fadla Syafi'i radhiyallahu anhu wa fadla Qutubi. Mendekatkan mereka apabila mereka menuntut ilmu. Kemudian apa? Memberitahu mereka tentang keutamaan Syafi'i dan keutamaan kitab-kitabnya. Karena menjelaskan keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan termasuk apa? Termasuk hak mereka, apalagi ini adalah guru utama dari Imam Al-Buwaiti. Wa yaqul kana Syafi'i ya'muru bidzalik. Adalah dulu Syafi'i memerintahkan yang demikian, yaitu untuk mendekat
kepada penuntut ilmu, mendekat pada orang-orang yang datang jauh dari tempatnya. Wa yaqul isbir lil ghuraba wa ghairihim minat talamid. Bersabarlah engkau dalam mensikapi al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing dan yang lainnya dari para penuntut ilmu. Dan ini juga yang kita rasakan dari masyayikh kita. Syekhuna Yahya hafizahullah taala terhadap orang-orang ghuraba lebih bersikap lembut. Bahkan terkadang ada yang salah bersikap atau kurang adab, diberi udzur banyak. Bahkan sebagiannya terfitnah pun selama dia mau memperbaiki diri, masih diharapkan untuk bisa baik. Karena mereka sudah datang jauh. Dan sering saya mengingatkan bagi para ghuraba yang datang jauh, sudah jauh-jauh, ya wujudkan tujuan yang kalian datang dengannya. Demikian pula antum semua, sebagian datang dari pulau yang jauh. Kalau berjalan kaki mungkin berbulan-bulan ya. Tapi datang dari pulau yang jauh. Wujudkan yang kalian datang untuknya. Sayang. Tapi wujudkan tujuan yang kalian datang dengannya. Punya tekad untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, menjadi hufadzul Quran. Mereka menghafal Al-Quran. Mumpung masih ada kesempatan. Tanya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Tanya mereka yang sudah punya anak. Betapa sulitnya mereka untuk menghafal. Apalagi kalau sedang kesulitan memikir penghasilan. Sudah, walaupun membaca 1 jam mungkin tidak ada yang masuk 1 ayat. Ya, kalau tidak percaya tanya mereka. Maka ijtahidu. Mumpung kalian masih bujang, apalagi sebagiannya masih belia, manfaatkan. Harus ada tekad, saya umur sekian berusaha untuk selesai Al-Quran. Makanya waktu yang ada dimanfaatkan. Karena yakin jelas kondisi seorang bujang dengan kondisi sudah menikah itu beda. Beda dari sisi hasilnya dalam menuntut ilmu, dari sisi konsentrasinya beda. Maka manfaatkan yang ada. Manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jangan disia-siakan. Karena sebagaimana dalam syair berangan-angan untuk jadi muda. La yatashababa ya'udu yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Angan-angan untuk masa muda kembali walaupun sehari saja. Tapi tidak akan mungkin. Maka selama masih ada kemungkinan tersebut, dalam artian masa muda masih ada pada diri kita, dan umur di bawah 40 itu muda. Jangan merasa tua, masih muda itu. Tayyib 40 umur kuhula. Di bawah 40 syabab. Maka bersemangat. Tayyib bersemangat. Tayyib apalagi yang baru disibukkan dengan misalnya anak sedikit, ya belum rendel, maka dimanfaatkan waktunya. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa